Oke, ini adalah Magicom merek apa ini? Mas Pion. Ini kasusnya dia itu ketika dibuat masak. Ketika dibuat masak ini ndak bisa otomatis ke warm gitu ya ketika nasinya udah matang. Tapi dia tetap masak sampai nasinya itu gosong. Jadi dia ndak bisa balik ke mode warm gitu ya men. Coba bongkar. Nah ini di dalamnya ada cicak banyak banget, tak buangi dulu men. Nah ini udah tak bersihkan cicaknya. Nah di sini udah bersih ya kan. Kalian tahu cicak itu seberapa banyak men. No kalian lihat tuh, kelihatan nggak? Woi cicak banyak banget boy, cicak itu cicak buset. Nah ini kasusnya dia ndak mau balik ke mode warm ketika sudah selesai nasinya matang gitu ya. Dan sebelum aku eksekusi ini ternyata untuk dudukan si elemen pemanasnya dia udah rapuh kayak gini. Oke ini mau tak bongkar dulu. Oke ini biar nggak lupa ini digabungin kayak gini aja, biar nggak lupa ya men. Kita gabungin aja pakai kabel tis biar teman-teman nggak kelupaan. Nah seperti ini. Oke ya, dan ini tak lepas dulu. Ini ada penguncinya. Itu ada penguncinya ya men. Kalian lepas dulu penguncinya. Nah seperti itu. Baru ini lepas. Nah harusnya ini ndak lepas sampai kayak gini karena ini dudukannya udah rapuh, udah patah. Dudukannya ini 1 dan 2 ini udah hangus. Oke ya. Nah sebenarnya kalau kasus yang dia ndak mau ndak mau otomatis ke mode warm alias nasinya nggak mau nasi ndak mau matang dengan sempurna alias nasinya gosong, itu biasanya masalahnya ada di sini. Nah ini adalah termostat untuk menanak nasi. Jadi misalkan ini udah error, biasanya nasinya ndak bisa matang dengan sempurna. Bisa jadi masih berupa beras ya, bisa berupa beras, dan bisa jadi nasinya itu terlalu kering atau nasinya terlalu gosong gitu, jadi gosong. Itu biasanya di sini. Ini ada 2 seri biasanya di 3 pin atau yang 2 pin. Untuk yang 2 pin seperti ini. Nah ini kakinya 2, dudukannya 2. Untuk yang 3 pin seperti ini. Nah kebetulan untuk yang 3 pin ini saya kosong. Tadi mau nanti mau coba tak carikan dulu spare part, tak belikan dekat toko spare part, barangkali ada. Cara ngelepasnya gampang seperti ini, tinggal tarik. Nah ini udah. Nah kalian bisa lihat di sini udah karatan kayak gini yang mengakibatkan ini udah patah ya kan. Udah karatan, udah patah, sudah rusak, memang jatah dibuang ini.
Untuk pembeliannya kita dapat pernya seperti ini juga. Nih, udah dapat pernya. Nian, tapi ini yang 2 pin. Nanti mau tak carikan yang 3 pin. Sebenarnya bisa aja, cuman kalian harus merubah-rubah. Tapi untuk saya tak aslikan aja gitu ya men. Untuk suhunya dia bekerja di angka 140 derajat. Nah ini untuk bautnya yang satu udah ndak bisa dibuka ini ya men, udah hancur seperti ini. Tapi kebetulan yang satu ini masih bisa dibongkar. Meskipun sulit banget, aduh. Nah ini bautnya. Yang satu ini udah selek atau udah dol. Udah tidak bisa dibuka. Sebenarnya kita masih bisa manfaatin ini ya, manfaatin satu baut pun bisa karena posisinya kan di bawah ya, dan nggak bergerak juga, jadi dia cuman kayak gini toh. Itu aslinya masih bisa, tinggal kalian nanti atur ini pakai ring, dikasih ring biar dia lebih bisa nyengkeram, karena posisinya dia udah karatan ya. Untuk ini nih, ini udah berkarat, yang sini juga udah berkarat karena usia ya. Kita tidak bisa nyalahin ini bahannya gini ndak, karena usia dan juga pemakaian, karena udah lama kena panas, kena lembab gitu ya. Ya memang yang namanya besi kalau udah lama pasti berkarat, karena ini ndak ada pelumasan olinya, jadi ya memang kayak gini lah. Nah di sini kan ada 2 baut ya kan, oh 3 maksud saya, 1 2 3. Nanti kita bisa manfaatin yang ini kan tadi tidak ada bautnya, kita bisa manfaatin 1 2 di sini, kita kasih baut dan juga ring ya, biar dia bisa masuk. Nanti masuknya yang satu ke sini, yang satu ke sini, kita kasih ring dan juga baut, insya Allah masalah teratasi. Namun kalau misalkan kasusnya kan kita udah tahu, yaitu di sini ininya bermasalah, itu besar kemungkinan men. Kalau misalkan termostatnya yang sini atau otomatis itu yang bermasalah, biasa nih si apa namanya thermofuse atau sekringnya dia juga putus gitu ya. Sekringnya tujuannya untuk pemutus arus. Nah thermofuse-nya itu biasanya ada di dekat-dekat sini. Nah letaknya ada di sini, dia kena baut di sini untuk memproteksi suhu apa namanya, biar dia nggak terlalu over banget. Kalau misalkan terjadi kesalahan atau kerusakan pada otomatis yang ini, secara otomatis juga untuk thermofuse dia akan putus, karena untuk pengaman biar tidak jadi apa namanya ya, masalah yang lebih serius pada alat ini gitu men. Coba ini tak angkat kayak gini. Nah ini yang namanya thermofuse. Jadi ini adalah sekring, tapi dia juga untuk mendeteksi apa namanya derajat atau suhu yang berlebih. Ketika suhu berlebihnya dia mencapai angka berapa ini, 150 derajat, secara otomatis dia akan putus gitu ya. Ini tak coba tak cek pakai testerku di mana. Nah ini kalian di skala ohm aja, bebas, yang penting dia nyambung. Nah ini dia tidak nyambung, apakah testerku yang rusak? Coba ya tak konsletkan. Nah ini alhamdulillah masih aman ya, masih bisa. Nah kayak gitu dia masih nyambung, jadi ini tidak putus. Alhamdulillahnya dia tidak putus. Soalnya biasanya itu ketika apa namanya terjadi kesalahan di otomatis bawah,
secara langsung, si ini juga putus, si otomatis termofuse-nya juga putus. Tinggal dirapikan lagi, kita kembalikan ke tempat asalnya semula. Oke, sudah. Jadi ini PR-nya tinggal ganti otomatis bawah Magicom-nya. Ini jangan sampai kelupaan ya, kabelnya kayak gini. Oke, tinggal kita ganti otomatisnya dan masalah beres. Oke, sekarang coba tak pasang dulu elemen bawahnya. Ini elemen bawah. Dari belakang, dari atas ini maksudnya. Kayak gini. Disesuaikan dulu. Oke, seperti itu ya. Pastikan dia masuk. Kemudian kalian pakai baut yang sedikit lebih panjang. Semoga ini bisa masuk ya. Jangan lupa kasih ring. Oke, ini sepertinya sudah bagus, sudah kuat ya kan. Sebenarnya aman sih karena dia posisinya kan di bawah. Nanti kan dia ketekan sama si pancinya. Nah, ini udah bagus, cuman nanti kalian bisa senterkan lagi ketika ini udah ada. Ya kan, ini kan belum center nih. Kalian bisa setel lagi ketika ada otomatis. Atau kalian coba senterkan aja langsung, barangkali bisa ya men. Jangan dikendorin semua. Nah, digeser-geser kayak gini sampai letaknya dia benar-benar di tengah. Nah, ini sepertinya ini udah center. Oke, saatnya kita belikan otomatisnya. Nah, jangan lupa kalian ini ya, untuk yang bagian sini kalian bersihkan. Ini udah tak bersihkan. Kalian jangan lupa bersihkan karena itu biasanya kotor banget. Oke, nah ini udah tak belikan. Ini udah tak belikan yang baru. Ini harganya 10 ribuan kalau tidak salah. Tadi 10 ribu sih, emang 10 ribu. Tapi untuk ongkosnya kalian jangan anggap ini murah ya men. Kalau ini kita akan jasa servis, jadi kalau misalkan untuk penggantian part ini aja itu ada harga tersendiri untuk ongkosnya gitu. Tapi untuk spare partnya ini harganya 10 ribuan, ada yang 20 ribuan, ada tergantung daerah. Oke, ini coba tak pasangkan. Nah, masangnya cuman kayak gitu tok. Jadi yang sebelah sini kalian
istilahnya dipengkang buat menguji yang sebelumnya lurus ya kan, kalian kayak gitu kan. Kemudian yang ini juga buat penguncinya. Nah digini kan, ini sudah ya, ini udah presisi, tinggal kita pasang yang baut sini. Oke. Oke sudah. Kemudian yang ini kan, ini udah kita kasih apa namanya, penanda ya, biar kita nyambungnya lebih enak. Oke, ini sudah terpasang dengan rapi. Ini juga sudah center ya, tinggal kita pasang yang belakang. Oke, ini udah selesai. Nah ini tinggal tes. Apakah dia bisa nyala atau enggak. Nah itu dilihat indikatornya ya, nyala dan cook warm bisa. Nah untuk memastikan ini bisa menanak nasi atau enggak ya, kalian memang harus coba aja pakai buat masak atau buat bikin nasi gitu ya, kasih beras, kasih air gitu. Tapi untuk misalkan gejala yang dikeluhkan si pemilik itu memang dari sini permasalahannya gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau misalkan ini ada masalah lagi di kemudian hari dan balik ke bengkel saya akan bikin tutorialnya lagi atau buat penjelasannya lagi, apakah yang jadi masalah kok bisa sampai ada trouble lagi gitu ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you again, bye bye.